Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Siap. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami bawa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita mendengarkan pengumuman dan Voice of Pentecost. Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk layanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses Dangi Ubun disertai pujian kudus. Untuk yang mengikuti ibadah online harap mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan.
Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang belum pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari angkat tangan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh. Katakan dengan imanmu, hal yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Saudara, katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Sambil bertepuk tangan, saudara. Oh, dulu kuasanya berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Bersaudara bagi Tuhan, haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanmu
setiap nafasku. Mari sekali lagi kita angkat lagu pujian ini dari awal, katakan di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku sungguh bangga. Yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Kau menemaniku di atas gunung batu, bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari sambil bangkit dari Bapak Ibu Saudara, katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanmu. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Tetap sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Kami sembah
bersyukur, kami bersyukur, kami milik-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun pada hari ini Tuhan. Hadir-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap sembah, di setiap. Katakan sekali lagi dengan hatimu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah, di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafas. Katakan sekali lagi. Katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan selalu ucapan dan perbuatanmu. Katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di katakan sekali lagi dengan hatimu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanmu. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Panggil namanya Tuhan Yesus, kami berkenan. Ini kami Yesus.
tengah-tengah kami pada hari ini. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami pada hari itu. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh glory, glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih kami datang kepadamu. Biar pada hari ini Bapak Saudara, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Roh Kudus tercurah pada hari ini. Roh Kudus mengalir pada hari ini. Roh Kudus tercurah pada hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari dengan imanmu katakan, akan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Kami menikmati hadirat-Mu ya Aba. Jamah setiap kami ya Tuhan. Lawat kami, buat kami hari-hari ini melihat Engkau semakin nyata bagi kami ya Aba. Sebab kami percaya ketika kami melihat Tuhan, segala sesuatu menjadi berubah dari hidup kami. Bahkan ketika kami ada dalam keadaan-keadaan yang tidak kami sukai, saat kami memandang Tuhan, kami akan lihat perubahan itu terjadi ya Bapa. Kami akan lihat kuasa-Mu pasti terjadi atas kami. Karena itu biar pagi hari ini kami mau mendengarkan pesan-pesan. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, urapi kami semua. Biar apa yang Tuhan mau kami dengar pada hari ini menuntun kami, mengarahkan kami untuk kami melihat kemenangan demi kemenangan hadir selalu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan, salam miracle. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita ada di minggu-minggu di mana saya percaya Tuhan mau kita terus lihat apa yang Roh Kudus kerjakan buat gereja Tuhan di awal kegerakan Pentakosta, sehingga menolong kita untuk bisa melihat apa yang mesti kita kerjakan hari-hari ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk lihat tema yang akan saya bahas pagi hari ini, yaitu memandang dengan tepat. Kenapa memandang dengan tepat? Pasti akan muncul persepsi begini, berarti ada yang tidak tepat dalam hidup kita ketika kita memandang sesuatu. Ya, coba Bapak Ibu Saudara lihat ini. Apa yang Saudara sedang lihat? Ketika kita lihat ini, kira-kira apa yang kita pikirkan tentang kondisi ini? Kalau Saudara hadir di situasi yang seperti ini, apa yang Saudara pikirkan sebagai solusi? Nah, bagaimana dengan yang ini? Saya baca kisah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di kondisi yang begitu prihatin, dia tetap aktif bekerja. Lalu yang ini Bapak Ibu Saudara, ini paling sering kita ketemu hari-hari ini. Begitu banyak bencana hadir dan banyak mata tertuju kepada situasi yang seperti ini. Ada yang sifatnya kayak ini darurat. Ini sifatnya cuma sementara. Tapi bagaimana dengan kita menghadapi situasi yang kayak begini? Yang sepertinya itu permanen, ya. Sesuatu yang kondisi ini kayaknya terlalu panjang dialami. Apa solusi yang kita bisa tawarkan untuk paling tidak membantu atau hadir? Tadi lagu kita hadir nyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, peristiwa Pentakosta ketika Kisah Rasul pasal 2 itu terjadi, muncul ada sebuah kisah yang menarik di sana, dan saya pagi ini mau ajak kita untuk lihat sama-sama. Mari kita baca. Bapak Ibu Saudara, ini saya bilang ada kondisi yang temporer, ada yang panjang lama waktunya, tidak kita tahu apakah nanti berakhir atau enggak. Tapi apa sikap kita menghadapi situasi yang kayak begitu? Mari kita baca kisah ini. Saudara pasti sudah paling sering baca, kita baca sama-sama.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Ayat 3 dibilang begini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang keenam, ya, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini coba perhatikan ada kata-kata yang terus berulang sehingga saya jadikan itu menjadi tema. Tapi mari kita baca ayat yang ketujuh, lalu dibilang gini, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8. Ayat 9 muncul lagi kata melihat di situ. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang terhadap apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kisah ini menceritakan ada persoalan waktu yang panjang yang disaksikan oleh orang-orang yang selalu hadir di bait Allah. Dibilang ini, seluruh rakyat itu melihat dia, lalu kemudian mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Di bagian atas dibilang gini, orang ini lumpuh sejak lahir, dalam bahasa asli dibilang lumpuh sejak dari dalam kandungan. Terus dibilang tiap-tiap hari orang ini diletakkan di pintu gerbang. Jadi tidak ada penjelasan bagaimana dia diletakkan. Tapi ada sebuah pernyataan di situ bahwa tiap hari orang ini diletakkan di bait Allah. Tentu logika kita ada yang selalu bawa dia ke pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah. Dari catatan ini Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lihat? Ada sebuah masalah yang begitu panjang. Dia mungkin ada di bait Allah. Saya pikir harapan dia pertama, dia ingin melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidup dia. Tapi itu nggak terjadi. Lalu kemudian ada catatan yang lain yang tadi kita udah baca. Dia selalu diletakkan di sana. Berarti mungkin karena keadaannya yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia hanya menantikan sesuatu dari orang lain. Itu yang terjadi dengan orang lumpuh ini. Tapi juga di sisi yang lain, mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. Halo? Bisa jadi begitu? Mungkin saja orang ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperoleh sedekah yang diterima dari orang-orang yang datang di bait Allah. Tadi saya mulai dengan apa yang saudara lihat tentang gambar tadi. Terus apa solusi yang kira-kira kita pikirkan untuk kita lakukan. Sekarang saya mau tarik kepada pesan yang sedang hari-hari ini Pak Niko sampaikan. Kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Saudara percaya bahwa ada kuasa Tuhan menyertai hidup kita? Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ada kuasa Allah dalam diri kita? Dan Tuhan mau
itu termanifestasi keluar dari hidup saudara dan saya. Kemarin bahasa Paniko, ya, hal yang pertama yang terjadi setelah Pentakosta, murid-murid itu suka ada di dalam bait Allah untuk belajar, baca Taurat, baca firman Tuhan. Tapi kemudian hal yang kedua, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Yang kedua, mereka mengalami tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Terus kemudian yang ketiga, mereka punya sebuah kebiasaan yang suka memberi. Saya melihat di sisi itu sebetulnya begini. Ketika ada kesehatan, ada kesatuan, ada kasih dalam diri kita, saya percaya kita akan lihat apa yang kita punya, kita akan pakai juga untuk menolong orang lain. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya akan buru-buru maju di sini berkaitan dengan memandang yang tepat itu. Ada 3 hal yang kita perlu sama-sama lihat, tapi sebelum buru-buru, saudara, ada kata melihat ini dipakai ulang-ulang, muncul ulang-ulang, tapi istilah yang dipakai beda. Jadi waktu orang lumpuh itu melihat Petrus, kata yang dipakai yaitu kata ini Bapak Ibu Saudara, eiden. Kata eiden itu bentuk verbal indikatif, auris aktif, orang ketiga tunggal, dari asal kata ini. Kalnya yarau. Kata yarau ini menjelaskan, jadi kata ini dipakai hadir untuk menjelaskan bahwa untuk melihat dengan mata atau menangkap dengan mata melalui penglihatan atau memperhatikan. Jadi kata ini sangat berbeda digunakan dalam istilah berikutnya ketika Petrus bilang gini, lihatlah kami. Saudara lihat ya, bisa tangkap ya, di ayat yang keempat. Saya balik ke ayat 4, lihat ada yang beda di sini. Ketika orang itu melihat, terus kemudian mereka menatap dia, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Waktu Petrus berkata, lihatlah kepada kami, istilah yang dia pakai atau digunakan oleh penulis bukan kata asal kata yarau tadi, tapi yang dipakai yaitu kata blepo. Kata blepo itu digunakan untuk menjelaskan tidak hanya kemampuan melihat, tetapi bersiap untuk belajar sesuatu. Jadi seolah-olah bilang ini, lu siap ada sesuatu yang mau lu harus mengerti. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Kalimat itu, lihatlah kami. Petrus sedang bilang ini, kamu siap ada sesuatu yang kamu harus mengerti. Kata blepo itu hadir untuk menjelaskan, mengolah informasi dengan memberikan pemikiran, mengarahkan perhatian pada sesuatu. Jadi ada sesuatu yang Petrus dan Yohanes lihat, itu begitu penting buat orang ini, bukan sekedar sesuatu yang mereka bisa berikan kepada dia. Intinya, blepo ketika itu digunakan, waktu Petrus dan Yohanes bilang, lihat kami. Dia tidak sedang bilang cuma lihat dengan dengan mata jasmani ini. Tapi dia sedang bilang buat orang ini bahwa kamu harus belajar sesuatu. Kamu harus mengerti sesuatu yang utama yang harus kamu terima dalam hidup. Karena dia bertahun-tahun selalu melihat orang tolong dia. Amin. Itu hal yang sudah pasti menjadi respon orang-orang pada waktu itu. Tapi bukan itu yang penting buat dia. Atau bahasa ini, bukan itu yang utama buat orang lumpuh ini. Saya mau tarik ke aplikasinya buat kita. Ada banyak hal yang kita lihat dalam hidup. Pertanyaannya begini, kita sedang melihat jawaban yang sementara atau kita sedang melihat jawaban yang permanen yang menjadi kebutuhan utama kita? Sampai di sini Bapak Ibu Saudara bisa tangkap yang saya maksudkan. Waktu saudara saya lihat COVID terjadi atau melihat masalah hadir dalam hidup, apakah kita melihat jawaban yang sementara? Kalau jawaban sementara misalnya sakit ke dokter, selesai. Amin. Halo, bisa begitu kan? Sakit gigi pergi ke dokter, cabut, selesai. Tapi pertanyaan ini, apakah kita sedang lihat sesuatu yang utama dari keadaan itu dalam
kehidupan saudara dan saya. Saya berharap teks ini menolong saya untuk memahami itu, juga menolong saudara untuk mengerti perkara itu. Jadi dalam keadaan apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup ini, mari memandang dari kacamata yang benar. Apa yang dimaksud dengan yang benar? Yaitu hal yang utama yang kita butuhkan. Kebutuhan sehari-hari daripada si orang lumpuh ini sudah dipenuhi. Tapi bukan itu yang menjadi hal yang Petrus dan Yohanes mau dia perhatikan. Sehingga muncul kalimat begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku. Lalu muncul bahasa berikutnya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalau saudara tangkap apa yang menjadi tujuan pesan hari ini, tujuan teks ini, atau apa yang ditulis oleh tabib Lukas dalam bagian perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mau hari-hari ini, apapun yang sedang saudara alami, kita alami dalam hidup ini, mari lihat perkara yang utama. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita sibuk hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sementara, padahal bukan itu yang Tuhan inginkan untuk menjadi perhatian utama kita. Kita kontrak di sini itu selesainya bulan Juli. Bulan Juli ya. Berarti Agustus selesai. Jadi waktu sebetulnya tanpa sengaja pada waktu kita sedang bergumul untuk ibadah, karena waktu itu ibadah di tempat ini hanya sebagai adaptasi. Saudara tangkap ya. Jadi dalam semua keadaan, mari kita cek apakah kita sedang lihat hal yang sementara yang mungkin bisa menjawab keadaan kita pada waktu beberapa saat, atau untuk sesuatu yang sifatnya panjang dan itu yang utama buat kita. Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama ini, ketika Petrus dan Yohanes melihat kebutuhan daripada orang ini, sehingga dia pakai kata blepo itu, Bapak Ibu Saudara, yang dia buat, dia mengarahkan orang kusta ini bukan untuk sekedar dipenuhi dari kebutuhan makan minum pada waktu itu, tetapi dia mengarahkan orang lumpuh ini untuk melihat Tuhan yang ada dalam dirinya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu kebutuhan yang utama bagi orang lumpuh ini, yang begitu lama bertahun-tahun ada di depan bait Allah. Orang-orang yang masuk bait Allah selalu melihat dia. Saya percaya para kepala agama, imam-imam, setiap kali masuk di bait Allah pasti lalui orang ini. Tapi mungkin terabaikan. Mereka pun tidak bisa melihat kebutuhan utama dari orang ini. Tapi sampai pada momentum ini, Petrus dan Yohanes melihat apa yang utama daripada orang ini. Dan hari itu, Bapak Ibu Saudara, saya catat beberapa poin di sini. Orang ini tidak melihat lagi hal utama dalam dirinya karena fokus pada mamon. Sebetulnya karena terlalu lama dia sudah nggak bisa lagi lihat yang utama dalam hidup dia. Tadi saya bilang di awal, mungkin pertama kali dia datang di bait Allah dengan harapan dia bisa disembuhkan. Tapi itu tidak terjadi. Dan yang kasus kayak begitu itu langka. Sesuatu yang hadir dari dalam kandungan, kalau sampai terjadi perubahan, itu yang disebut dengan mujizat yang spektakuler. Amin. Itu ditunggu, tapi tidak terjadi. Sehingga akhirnya fokus dia mulai beralih kepada hanya hal yang sementara. Lalu catatan yang berikutnya, kebutuhan utama akhirnya diabaikan, termasuk oleh orang-orang yang ada di bait Allah. Catatan terakhir, Petrus melihat kebutuhan utamanya lebih dari sekedar uang, dan dia arahkan orang ini. Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku. Saudara, saya nggak usah bahas lebih dalam tentang bahasa aslinya, tapi itu menjelaskan begini, sesuatu yang dia simpan dalam diri dia, yang tinggal dalam diri dia, itu yang dia berikan buat orang lumpuh ini. Dan apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang ada padaku. Bahasanya apa?
Mari lihat ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, apa? Berjalanlah. Nah, saya percaya hari-hari ini, poin yang kedua yang saya akan bahas. Apakah itu saudara yakin bahwa betul itu ada dalam hidup kita? Kalau kita yakin bahwa Allah ada dalam hidup kita, kita yakin bahwa nama Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, punya kuasa. Bukankah, ini saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, bukankah setelah Petrus ngomong itu, ayat 11 perikop berikutnya itu menjelaskan orang-orang Israel, orang-orang yang ada di bait Allah, semua orang Israel mempertanyakan. Mereka sampai heran, takjub. Bukan karena apa? Sampai Petrus bilang begini, hei, kenapa kalian sepertinya berpikir bahwa dengan kuasa kami mengerjakan itu? Lalu dia menjelaskan bahwa nama Yesus yang kami percaya itu, itulah yang menguatkan orang ini sehingga dia bisa berjalan kembali. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa nama Yesus punya kuasa? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa, sekali lagi, nama Yesus punya kuasa? Saya berdoa biar hari-hari ini, mari kita coba. Bahasanya ini kan orang Makassar, coba saudara coba gunakan nama itu dalam hal apapun. Sebab sama seperti yang Petrus bilang, emas dan perak, dia bilang karena kepercayaan di ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu sekalian. Saya percaya kita perlu harus melihat itu menjadi nyata dalam hidup pribadi kita. Bukan hanya dengar apa yang dikhotbahkan dari ayat firman Tuhan, atau mungkin apa yang disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang bagaimana ketika nama itu diucapkan, dideklarasi, ada kuasa yang menyertai. Tapi saudara dan saya secara pribadi harus coba lakukan itu dalam hidup kita. Berapa banyak yang siap untuk lakukan itu? Saudara kemana-mana dan lakukan itu. Jadi saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang lumpuh ini lihat mujizat, karena diarahkan untuk melihat kebutuhan utama, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan dia. Yang kedua, diperlihatkan tentang kuasa nama Yesus bagi dirinya. Mari kita juga alami itu dalam kehidupan kita. Yang mau, yang siap katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup di bagian yang terakhir. Saudara, setelah dia perlihatkan, arahkan orang ini untuk lihat hal yang utama, lalu dia deklarasi tentang kuasa nama itu. Apa yang dia buat? Tindakan berikutnya Alkitab bilang, dia membantu orang ini untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu Alkitab bilang, dia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidup dia. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan catatan buat saudara saya, bahwa orang ini kemudian bisa berdiri, lalu dibilang gini, dia berjalan ke sana kemari sambil memuji Tuhan. Itu sebuah cerita dahsyat permulaan mujizat selesai peristiwa Pentakosta. Dan pertanyaan saya buat kita semua, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga? Bahasa Paniko kemarin sudah sekian ratus kali, 300-an kali KKR healing dilakukan, dan banyak mujizat-mujizat itu terjadi. Saya ikut terlibat dalam beberapa kali KKR termasuk Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kemarin, terakhir kali Hendrik ikut ya, untuk doakan orang-orang sakit. Ya, nanti tanggal 24 besok, itu ada KKR healing lagi Bapak Ibu Saudara. Dan ada tim yang akan melayani secara khusus orang-orang yang sakit yang ada di Zoom. Dan di sana Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kita kembali lihat mujizat
Bagaimana orang yang di kondisi yang prihatin sekali ketika lihat itu di Zoom. Tapi ketika didoakan, mujizat langsung terjadi. Saya percaya bagian kita hari ini, saya tutup dengan kalimat ini. Kalau saudara saya lihat bahwa ada kebutuhan dasar dari setiap orang yang kita harus arahkan mereka, yaitu melihat Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu ada dalam diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus punya sebuah tindakan pada waktu mendoakan orang. Mengajak orang itu melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, atau belum pernah lakukan, atau enggan untuk lakukan. Itu bagian saudara saya ketika kita harus mendeklarasikan kuasa Tuhan buat orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya tutup dengan akibat. Dibilang gini, orang lumpuh itu memuji Allah dan orang banyak takjub dan tercengang. Mari bangkit berdiri dan baca sama-sama ada kesimpulan ini. Kesimpulan daripada pesan hari ini kita baca sama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Apakah saudara sedang menjauh dari kebutuhanmu, kebutuhan utamamu, dengan sibuk pada hal-hal yang sementara? 2, datanglah kepada Yesus. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Lalu yang ketiga, fokuskan orang yang kita layani, supaya dia melihat kebutuhan utamanya. Yang paham katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Seperti rusarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah. Mari angkat dua tanganmu, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, panggil nama Yesus. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kida barala bala 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 basyano. Ira barala bala 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 bas. Ira barala bala bas. Ira barala bala 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 barala bala 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 bala. Ira barala bala bala basya. Haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Sikara bala 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 bas.
Ada 3 kelompok orang yang kita hari ini belajar. Yang pertama, orang yang punya masalah. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan hal apapun, mari lihat bukan hal yang sementara, tapi lihat hal yang utama yang kita minta dari Tuhan. Yang kedua, kelompok orang yang ada di sekitar, yang selama ini mungkin melihat keadaanmu, tapi mungkin terabaikan. Di kemudian hari mereka takjub. Itu kesaksian dari kehidupan kita yang melalui masalah pergumulan. Tuhan bertujuan supaya melalui masalah orang lain melihat dan memuliakan Tuhan. Tapi kelompok yang ketiga, kita yang ada di sana untuk melayani. Mari lakukan bagian kita, arahkan orang-orang yang kita jumpai akan Tuhan Yesus. Percaya akan kuasa Tuhan yang menyertaimu, dan bantu dia untuk melakukan apa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, sehingga dia melihat kuasa Tuhan itu termanifestasi. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau sedang berbicara buat kami di era Pentakosta yang ketiga ini ya Aba, untuk melihat tujuan-tujuan Tuhan dalam semua keadaan, bahkan keberadaan kami, kehadiran kami dalam semua situasi ya Aba. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab nama itu berkuasa. Irabatakara bala 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 bala. Sikada bala 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 bala. Tuhan, pakai semua kami, sehingga ketika kami melalui pengalaman-pengalaman yang ilahi, itu menjadi kesaksian, itu menjadi kedahsyatan yang dilihat. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga itu menolong kami semua melalui semua keadaan, tanpa mengabaikan tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa ya Aba, pakai kami dalam peran kami untuk bawa kuasa Pentakosta ketiga itu termanifestasi dalam semua perjalanan kami. Di dalam nama Yesus, hamba minta pengurapan Allah turun buat setiap anak-anak-Mu ya Aba. Oh rabala bala 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 bala. Sikada barala bala 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 bala. Kira barala bala 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 bala. Pakai kami ya Aba, biar kuasa itu termanifestasi melalui setiap kami dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih. Kira barala bala bala bala. Sikada barala bala bala. Tuhan, terima kasih Aba. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saya undang para pelayan. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing orang koreksi dirinya di hadapan Tuhan. Kalau ada salah, mari bereskan itu. Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini orang berdosa, upah dosa maut. Tapi karena kasih Tuhan, Engkau mati ganti kami, supaya kami yang berdosa, ketika kami percaya, kami dibenarkan, kami diampuni, kami dikuduskan. Tuhan, terima kasih ya Aba.
Saat ini hamba-Mu berdoa ya Abah, Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Apapun yang salah yang kami buat, mungkin itu sengaja, bahkan yang tidak disengaja, Tuhan ampuni, kuduskan, layakan kami semua, supaya kami layak bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ya Abah. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah buat waktu ini. Mari angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih ya Abah. Mari bersyukur buat semua kebaikan. Bersyukur buat anugerah, pemeliharaan, kuasa mujizat. Haleluya.
gerejamu, berkati kami semua ya Aba. Berkati hari-hari hidup kami, pakai kami menjadi berkat ya Tuhan. Pakai kami untuk menunjukkan manifestasi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dalam semua kesempatan. Bahkan hamba-Mu berdoa, pakai kami dengan kesaksian-kesaksian hidup kami, sehingga banyak orang boleh memasyurkan nama-Mu, takjub kepadamu ya Aba. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Seminggu kami akan berjalan bersama-Mu. Biar Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan berperang ganti kami, dan bawa kami untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Pakai kami jadi berkat buat banyak orang ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati keluarga demi keluarga dalam nama Yesus. Semua usaha pekerjaan yang dilakukan, hamba-Mu berdoa mohon Tuhan berkati, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Proteksi, jagai dari semua serangan-serangan daripada panah-panah api si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum itu mari kita sadar dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mau memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, dan memberkati juga kami Tuhan yang memberi apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Baik, sambil Bapak Ibu Saudara jalankan persembahannya, mari kita mendengarkan Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat kita.
Bapak, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menikmati kehadiran Engkau Tuhan. Engkau telah mengurapi kami, Engkau memberkati, memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak tebusan-Mu Tuhan, yang telah Kau memberikan kuasa kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami, Kau pakai Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kami, di lingkungan kami Tuhan. Kami akan menjadi terang dan garam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah di tempat ini ataupun melalui fasilitas Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kau berikan kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan setiap kami Tuhan bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Pemulihan juga terjadi dalam setiap kami, dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bahwa kami dilayakan Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan, kami adalah bagian daripada itu Tuhan. Engkau memakai setiap kami Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Engkau layakkan, Engkau mampukan kami Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan. Ada kesaksian Tuhan, sehingga berita Injil itu akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Dan kami akan melihat juga Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, akan hadir melalui kami, melalui gereja-gereja kami. Engkau memberkati anak-anak muda Tuhan di tempat ini. Setiap kami Tuhan, pengurapan daripada Engkau Tuhan. Kami bergerak Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya karena kuat gagah-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden kami juga, semua aparatur negara, TNI Polri Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati dengan keamanan, kesejahteraan Tuhan. Engkau memberkati juga pemulihan ekonomi Tuhan akan terjadi bagi bangsa kami. Pemulihan Tuhan di dalam COVID-19 juga Tuhan. Kami akan melihat itu Tuhan. Negara kami pulih, negara kami aman, negara kami sehat Tuhan. Engkau memberkati para tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rajo dan 4 wakilnya, karyawan kami, juga gembala kami di sini, di tempat ini, Bapak Ishak Moses Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau jaga, Engkau lindungi, pagar keselamatan daripada Engkau Tuhan. Dan berkat kelimpahan daripada Engkau saja. Keluarga besar mereka Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita bangkit diri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari angkat dua tanganmu, arahkan hati buat Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau berhasil, engkau naik, engkau jadi kepala, dan biar engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilang kiri kanan, salam miracle. Shalom.